Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang sama diberkati dan dikasihi Allah. Happy weekend. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 21 September 2024. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, kita akan membaca Injil Matius pasal 23 ayat 25 sampai 32. Mari kita berdoa. Bapa di surga, segala puji, hormat, dan syukur kami angkat kepadamu. Terima kasih dari kehidupan yang Engkau terus berkati ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah hal itu mengajarkan kepada kami untuk hidup dalam karakter yang benar seturut dengan kehendak Allah yang membawa sukacita dan terus memuliakan Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Injil Matius 23 ayat 25 sampai 32. Yesus berkata, "Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian, kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu." Amin. Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah kemunafikan merusak karakter. Kemunafikan merusak karakter. Iaitu belo puduk mesanggang kutolepa. Iaitu belo puduk mesanggang. Kemunafikan digambarkan seperti seorang bertopeng yang sedang memerankan sebuah peran, sehingga ia dianggap seperti menjalani suatu kehidupan yang bukan dirinya sendiri. Mereka dengan sengaja memerankan sebuah peran sehingga orang lain menganggap dirinya lebih baik dari yang sebenarnya. Saudara-saudara, Yesus mengkritik dengan keras orang munafik untuk mengingatkan mereka. Perikop ini berisi seruan celaka bagi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi karena kemunafikan mereka. Cawan dan pinggan mereka bersihkan pada bagian luarnya, tetapi isinya penuh dengan rampasan dan kerakusan. Gambaran ini menunjuk kepada aktivitas mereka yang hanya sibuk secara rohani, tetapi tidak hidup, hanya sibuk secara jasmani saja, tetapi tidak hidup secara rohani. Cara hidup yang demikian ini digambarkan seperti kebiasaan mereka yang pada musim semi kuburan-kuburan dicat putih
supaya tampak bersih dan mudah terlihat. Namun sebenarnya pada bagian luar kubur itu memang kelihatan bagus, tetapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang dan kotoran. Saudara-saudara, mereka ini tampak seperti orang benar, tetapi bagian dalam penuh dengan keinginan dosa. Kritik Yesus selanjutnya adalah watak yang sama dengan nenek moyang mereka. Tindakan memperindah kuburan pada para nabi ini, nabi yang sudah terbunuh oleh nenek moyang mereka. Tetapi Yesus menegaskan bahwa mereka keturunan pembunuh nabi, sebagaimana mereka juga sedang merencanakan pembunuhan Yesus Kristus pada saat itu. Perkataan celaka yang diucapkan Yesus dalam perikop ini lahir dari kepedihan, bukan kemarahan. Kepedihan itu melahirkan tangisan. Sehingga saudara-saudara kita sadar juga saat ini bahwa tidak menutup kemungkinan Yesus sedang menangis melihat kita ketika terus terjebak dalam kemunafikan seperti para ahli Taurat dan orang Farisi. Karena itu sangatlah penting untuk selalu memeriksa hidup kita. Apakah kita masih sehat dan mengalami pertumbuhan rohani? Saudara-saudara, kita sadar bahwa sifat munafik sesungguhnya sangatlah merusak karakter rohani kita, merusak baik bagi diri sendiri maupun merusak orang lain. Karena itu, saudara-saudara, mari kita meninggalkan sifat kemunafikan. Kita membangun hidup benar di dalam Tuhan. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar saat ini. Ajar kami untuk terus hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ajar kami untuk terus hidup melakukan firman-Mu. Kami memperlihatkan hidup kami yang berkenan kepada Allah, yang melakukan kehendak Tuhan, yang mengasihi sesama seturut dengan kasih-Mu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan pelihara kami sekalian. Haleluya. Amin.